Pernah nggak sih kamu kepikiran atau bahkan sampai cemas cuma gara-gara satu angka, terutama skor IQ? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita nggak cuma bakal membongkar kecemasan itu, tapi juga nunjukin cara-cara nyata buat meningkatkan kinerja otak kita. Jadi, lupakan dulu angkanya, dan ayo kita fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Oke, pertama-tama kita bahas dulu ya soal obsesi sama skor IQ ini, karena ini tuh berawal dari sebuah kisah nyata yang mungkin banget kamu juga pernah alamin atau rasain. Jadi semuanya ini berawal dari sebuah pesan personal yang masuk. Isinya gini, skor IQ-ku 106, apa aku nggak mungkin ya jadi dokter? Wah, ini kan nunjukin banget ya gimana sebuah angka bisa bikin kita ragu sama diri sendiri. Bahkan sampai ngerasa mimpi kita itu mustahil buat digapai. Tapi tunggu dulu, emangnya sejak kapan skor 106 itu dianggap rendah? Sebenarnya sih enggak loh. Kecemasan ini tuh banyak dipicu sama tren di media sosial. Banyak banget kan influencer yang pamer skor IQ-nya yang tinggi banget, akhirnya skor yang sebenarnya normal jadi kelihatan kecil atau kurang. Makanya kalau kita debatin skor para influencer itu, ya nggak ada gunanya. Tes IQ itu rumit. Skor kamu itu bisa naik turun loh, tergantung umur, kondisi kamu pas lagi tes, bahkan lingkungan sekitar. Jadi yuk kita geser fokus kita ke hal lain yang jauh, jauh lebih penting dari sekedar angka. Nah, sekarang kita ubah cara pandangnya. Bukan lagi soal angka, tapi soal potensi. Karena yang benar-benar penting itu bukan seberapa besar angkanya, tapi apa yang kamu lakuin dengan potensi yang kamu punya itu. Coba deh bayangin skor IQ itu bukan stempel permanen yang nempel di jidat kamu. Anggap aja itu kayak potensi mentah. Ini baru titik start, bukan garis finish. Nah, disinilah konsep optimisasi jadi krusial banget. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi pemain bola ya. Lihat nih, ada pemain A dan pemain B. Pemain A ini, wah potensinya 1000, gila kan? Tapi yang dia pakai cuma 20. Sementara pemain B, potensinya cuma 100, tapi dia pakai semuanya, 100 dari 100. Pertanyaannya, siapa pemain yang lebih jago? Ya jelas kan? Pasti pemain B. Pemain yang memaksimalkan semua yang dia punya. Gak peduli angka awalnya berapa, inilah yang sebenarnya membawa kesuksesan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa jadi pemain B itu? Gimana cara kita memaksimalkan potensi kita? Nah, ini dia 5 cara praktis dan efektif buat melatih otak kamu. Ini dia nih, peta jalan kita. Pertama, main game. Kedua, pakai teknik chunking. Ketiga, belajar musik. Keempat, bergaul sama orang-orang pinter. Dan yang kelima, pelajari hal-hal yang kamu ragukan. Oke, kita bedah satu-satu ya, mulai dari yang pertama. Nomor 1, main game. Eits, tapi bukan sembarang game ya. Maksudnya game-game strategi kayak catur, atau bahkan Mobile Legends, Dota, sampai Age of Empires. Kenapa? Karena game kayak gini tuh ngelatih kita buat mikir beberapa langkah ke depan, nebak gerakan lawan, pokoknya ngasah game teori. Dan skill ini kepake banget di semua aspek kehidupan loh, bukan cuma di game. Tapi ada tapinya nih, kuncinya itu di mindsetnya. Tujuannya bukan cuma buat menang atau naikin rank, bukan cuma cari senangnya doang karena dopamin, tapi jadiin ini latihan buat mecahin masalah secara kreatif. Jadi pertanyaannya bukan gimana biar menang, tapi gimana ya biar cara main gue cerdas? Oke, metode kedua namanya chunking. Gampangnya gini, otak kita itu kan punya RAM atau memori jangka pendek yang kapasitasnya terbatas. Nah, chunking ini adalah teknik buat nge-zip file informasi yang gede jadi potongan-potongan kecil, biar muat di kepala kita. Contoh paling gampang, nomor telepon. Kamu pasti nggak ngapalin deretan 12 angka panjang sekaligus kan? Pasti kamu potong-potong jadi beberapa bagian kecil. Nah, itulah chunking. Jauh lebih gampang diingat kan? Lanjut, yang ketiga, belajar alat musik. Ini tuh ibaratnya full body workout buat otak. Kenapa? Karena pas main musik, misalnya gitar atau piano, otak, telinga, sama gerakan tangan kita itu kerja barengan. Kamu mikir, kamu dengerin, kamu gerak, semuanya dalam satu waktu. Wah, ini sinergi yang dahsyat banget buat perkembangan otak. Metode keempat, bergaul sama orang-orang pinter. Ini bukan berarti kamu harus ninggalin teman-teman kamu yang sekarang ya. Bukan sama sekali. Maksudnya, coba deh sengaja perluas lingkaran pertemanan kamu. Cari orang-orang yang bisa ngasih ilmu baru, yang bisa nantang cara pikir kamu biar nggak gitu-gitu aja. Dan yang kelima, ini mungkin yang paling aneh kedengerannya, pelajari hal-hal yang kamu ragukan. Misalnya, kamu yakin banget bumi itu bulat. Nah, coba deh luangin waktu buat pelajarin argumennya kaum bumi datar.
Tujuannya apa? Bukan buat goyahin keyakinan kamu, tapi sebaliknya buat memperkuat pemahaman kamu sendiri. Biar kamu jadi ngerti, oh ternyata ini loh alasan mereka mikir begitu. Terus apa hasilnya kalau kita lakuin semua ini? Apa dampaknya di kehidupan nyata? Percaya deh, ini efeknya lebih dari sekedar naikin skor di kertas. Ini benar-benar bisa ngubah cara kamu menjalani hidup. Nah, ini dia, untungnya punya otak yang terlatih. Fungsi kognitif kamu secara keseluruhan bakal ningkat. Respon kamu jadi lebih cepat dan akurat. Ngobrol sama orang jadi lebih gampang nyambung. Dan ya, skor IQ kamu juga bakal ikutan naik secara alami. Anggap aja itu bonusnya. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting itu bukan lagi berapa sih skor IQ-ku, tapi potensi apa yang mau aku maksimalkan hari ini. Yuk, kita berhenti mikirin angka yang pasif dan mulai fokus ke aksi nyata yang bisa kita lakuin setiap hari.